2007. Di sini saya akan menjelaskan source code week ke-13. Yang pertama ada pointer 1. Pointer 1 ini tujuannya untuk mengilustrasikan konsep pointer. Dengan menggunakan kode ini, kita dapat memahami cara pointer dan bagaimana cara mengakses nilai dan alamat memori dari variabel yang ditunjukkan oleh pointer tersebut. Nah, program ini mendefinisikan sebuah variabel X dengan nilai X sama dengan 10 dan sebuah pointer PTR yang bertipe data integer. Pointer PTR kemudian diatur untuk menunjuk ke alamat memori variabel X ini dengan menggunakan operator dan pada baris PTR sama dengan. Lalu program mencetak nilai variabel X, alamat memori X dari nilai X, dan nilai yang ditunjuk oleh pointer PTR tadi, dan alamat memori yang ditunjuk oleh PTR menggunakan fungsi printf. %D ini itu lambang integer. Digunakan untuk mencetak alamat memori. Operator bintang-bintang ini, bintang PTR ini, digunakan untuk mendapatkan nilai yang ditunjukkan oleh pointer. Lalu terakhir, return 0 untuk mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program yang kita laksanakan, yang kita kerjakan di sini adalah sukses. Maka kita jalankan codingannya, gtk-info enter 1 pointer 1. Nilai X 10, alamat memori X itu segini ya. Nilai dari bintang PTR-nya juga 10. Selanjutnya kita punya pointer kedua. Pointer 2 ini mendefinisikan sebuah array dengan elemen-elemen yang sudah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu program ini mendefinisikan sebuah pointer PTR yang bertipe data integer dan diatur untuk menunjuk ke elemen pertama dari array atau ARR dengan menggunakan PTR ini, dengan menggunakan bintang PTR sama dengan ARR. Lalu di sini akan dicetak yaitu printf isi dari R menggunakan pointer. Program melakukan loop for, lalu program melakukan loop for sebanyak 5 kali. Ini lebih kecil dari 5 menggunakan, dimana pada setiap iterasi program mencetak nilai dari elemen dengan menggunakan operator bintang ini, bintang PTR tambah 1. Lalu terakhir program mengembalikan nilai 0 yaitu return 0 untuk menunjukkan bahwa program tersebut adalah sukses. Kita bikin maka ini jawabannya. Selanjutnya kita punya pointer 3. Pointer 3 ini menggunakan malloc, calloc, dan realloc. Pertama, program mendefinisikan variabel dengan n dengan nilai 5. Ini integer n sama dengan 5. Lalu program menggunakan malloc untuk mengalokasikan ruang memori sebesar n integer yang disimpan di dalam pointer PTR1 ini. Lalu program memeriksa apakah pengalokasian memori berhasil dengan memeriksa apakah nilai PTR1 adalah 0 ini. Jika pengalokasiannya gagal, maka program mencetak pesan yaitu printf memori tidak bisa dialokasi dan keluar menggunakan exit 0. Kemudian program mengisi ruang memori yang baru dialokasikan dengan nilai 1 ini 1 sampai n, i lebih sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus, dan mencetak nilai-nilai tersebut menggunakan loop for ini. Lalu program menggunakan
menggunakan kalok untuk mengalokasikan ruang memori sebesar n integer juga yang disimpan di dalam pointer PTR2. Dari PTR1, sekarang PTR2. Lalu program memeriksa, nanti akan diperiksa apakah PTR2 itu juga null. Kalau pengalokasiannya gagal, maka nanti akan di printf memori tidak bisa dialokasikan. Lalu exit menggunakan exit 0. Lalu program mengisi ruang memori yang baru dialokasikan 1 sampai n dan mencetak loop for. Ini for integer x sama kayak yang di atas tadi. Lalu printf nilai-nilai setelah pemakaian kalok. Tadi juga printf nilai-nilai setelah pemakaian malloc. Yang terakhir penggunaan realloc ini penggunaan realloc ini untuk mengalokasikan ruang memori sebesar 2 kali ukuran ruang memori yang sudah ada di pointer PTR2 tadi. Ruang memori baru ini disimpan dalam PTR1. PTR1 lagi kita bikin. Lalu program nanti memeriksa apakah PTR1 itu null. Jika pengalokasiannya gagal, maka program mencetak pesan memori tidak bisa dialokasikan dengan menggunakan printf. Lalu keluar menggunakan exit 0. Lalu program mengisi ruang memori yang baru dialokasikan dengan nilai 1 sampai 2n. Ini i sampai 2 kali n. Lalu i++ dan mencetak nilai loop for yang sudah dijelaskan. Lalu program menghapus ruang PTR1 dan PTR2 ini free PTR1 free PTR2 dan mengembalikan nilai 0 untuk menghasilkan untuk menunjukkan bahwa program tersebut adalah berhasil. Pointer 2 salah. Oh, pointer 3. Lalu ini nilai-nilai setelah pemakaian malloc 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pemakaian kalok 1, 2, 3, 4, 5. Setelah pemakaian ralok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena 2 kali lebih banyak dari malloc dan kalok tadi. Ini kita punya pointer 4. Pointer 4 ini bertujuan untuk mengilustrasikan penggunaan pointer sebagai parameter dalam fungsi untuk melakukan pertukaran nilai antara dua variabel A dan B. Oke, penjelasannya itu adalah baris pertama ini mendefinisikan fungsi bernama swap dan menerima dua. Ini baris ketiga ini mendefinisikan fungsi bernama swap SWAP yang menerima dua parameter dengan tipe pointer integer, dengan tipe pointer ke integer. Ini integer tem bintang x. Parameternya x dan y. Lalu selanjutnya di line ke-9 sampai ke-11 itu tunggu. Iya, line ke-9 bukan. Line ke-4 sampai line ke-6 itu deklarasi variabel lokal bernama tem dengan tipe integer dan menginisialisasinya dengan nilai yang tersimpan di dalam variabel yang ditunjuk. Dalam variabel yang ditunjuk oleh pointer x ini x sama dengan y. Lalu nilai yang disimpan dalam variabel yang ditunjuk oleh pointer x itu dipindahkan ke variabel yang ditunjuk oleh pointer y ini. Y sama dengan tem. Lalu terakhir nilai yang tersimpan di dalam variabel tem itu dipindahkan ke variabel yang ditunjuk oleh pointer y. Inilah yang akan kita lanjutkan. Lalu di line ke-9 sampai 11 fungsi main ini kita masukkan in main karena akan mengeksekusi ketika program dijalankan. Lalu di sini dua variabel lokal bernama A dan B dideklarasikan dengan tipe integer dan diinisialisasi dengan nilai-nilai
masing-masing, yaitu A sama dengan 5 dan B sama dengan 10. Kemudian nilai A dan B itu dicetak dengan menggunakan fungsi printf, yaitu nilai sebelum ditukar A sama dengan persen %D, yaitu integer, B juga persen %D, A, B. Lalu di baris ke-13 memanggil fungsi swap yang udah dijelaskan di line ketiga tadi dengan melewatkan alamat variabel A dan B sebagai argumen. Ini dilakukan dengan mengirimkan pointer ke A dan ke B sebagai argumen dari fungsi si swap ini. Lalu kita cetak menggunakan printf nilai setelah ditukar. Tadi nilai sebelum ditukar, sekarang nilai setelah ditukar. A sama dengan persen %D. Maka kita jalankan codingannya. Pointer 4. Nah, nilai sebelum ditukar itu A-nya adalah 10, A-nya 5, B-nya 10. Setelah ditukar A-nya 10, B-nya 5. Tuh. Ini kita punya STR. Di line pertama dan kedua itu kita menggunakan include stdio H dan string H untuk mengimpor file header yang ada di stdio H dan string H. Lalu di sini sebuah array karakter bernama teks sebuah array bernama teks dideklarasikan dan diinisialisasi dengan string I love dogs very much. Lalu sebuah pointer karakter bernama sub, ini karakter sub, dideklarasikan dan diinisialisasi dengan alamat string docs yang ditemukan di dalam string text ini str dengan menggunakan fungsi str yang didefinisikan dalam header file yang ada di string H. Fungsi str ini mengembalikan alamat dari karakter pertama dari substring yang dicari jika ditemukan dalam string utama. Lalu mencetak di line ke-7 printf %s, yaitu mencetak string yang ditunjukkan oleh pointer sub dengan menggunakan fungsi printf. Lalu mengembalikan nilai 0 untuk menjalankan codingan tersebut sukses. str doc, maka outputnya adalah docs very much. Selanjutnya strtok. Di sini saya bikin namanya strtok. Di sini juga sama menggunakan stdio H dan string H untuk mengimpor file header yang ada di stdio H dan string H. Lalu di sini sebuah array karakter bernama str, ini str kita bikin, dideklarasikan dan diinisialisasikan dengan string hai apa kabar dari Sia. Lalu selanjutnya sebuah array karakter dengan bernama delim dideklarasikan dan diinisialisasi dengan karakter koma. Lalu yang pertama kita lakukan adalah memanggil fungsi str talk ya, str talk dengan parameter str dan delim. Lalu fungsi ini mengembalikan token pertama dari string str yang dipisahkan dengan menggunakan delimiter dan delim. Lalu sebuah loop while ini digunakan untuk mengambil setiap token yang berpisah dengan delimiter delim dan dalam string H. Setiap token diambil dengan memanggil fungsi strtalk dengan parameter null. Ini token tidak sama dengan null dan delim dan loop berhenti ketika tidak ada token lagi ditemukan. Maka di sini kita bikin token tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan null. Lalu kita printf token %s, token. Lalu terakhir pemanggilan selanjutnya token sama dengan str talk 0, delim. Kita return 0.
maka ada 3 token yaitu hai, apa kabar dari Cia. Karena kita pakai koma tadi misalnya. Selanjutnya kita punya kapital. Iya, kapital. Di sini kita menggunakan tiga apa fungsi yaitu stadio H, ini C type, lalu string itu untuk mengimpor semua header file yang ada di tiga fungsi ini. Yang pertama, void to upper itu sebuah fungsi yang menerima sebuah pointer bertipe karakter sebagai argumen dan tidak mengembalikan nilai. Lalu fungsi ini tuh mengubah semua karakter pada string yang direferensi oleh pointer tersebut menjadi huruf besar. Sini kita kan meminta kapital, maka semua yang dimasukkan nanti inputannya maka outputnya akan menjadi huruf besar semuanya. Lalu di sini ada in panjang sama dengan strlen ptr itu mendapat panjang string yang direferensi oleh pointer menggunakan fungsi ini strlen yang ada di header file string h. Lalu kita menggunakan loop for. Loop for ini untuk melakukan looping setiap karakter pada string yang direferensi oleh pointer. Di sini ada ptr tambah 1 dan to upper setiap karakter pada string akan diubah menjadi huruf besar dan menggunakan fungsi to upper ini yang dapat kita temukan dari C type. Lalu di sini char string 100 itu untuk menampung inputan sebanyak 100. Di sini terserah yang mau berapa kita bikin. Di sini kita bikin 100 itu untuk menampung inputan sampai 100. Lalu kita print F masukkan huruf. Lalu scan F untuk menerima inputan dari pengguna. Lalu to upper ini untuk memanggil fungsi to upper dan mengubah semua karakter pada string menjadi huruf besar. Lalu kita print F yang sudah diubah tadi. Contohnya, contohnya, iya belajar dan pro, maka outputnya akan huruf besar semua. Saya coba lagi, maka outputnya akan huruf besar semuanya. Selanjutnya ada palindrome untuk menentukan inputan itu palindrome atau bukan palindrome. Di sini kita menggunakan dua fungsi yaitu dari stereo H dan string H untuk mengimpor semua file-file yang ada di dua header file tersebut. Lalu di baris keempat sampai baris ke-11 ini itu adalah fungsi is palindrome yang menerima sebuah poin ke karakter dan mengembalikan nilai 1 jika string itu adalah palindrome dan 0 jika tidak. 1 itu maksudnya adalah palindrome dan 0 itu adalah bukan palindrome. Yang pertama, panjang string dihitung dengan fungsi strlen. Lalu kita menggunakan loop for yang berjalan sebanyak setengah panjang string. Dan dalam setiap iterasi karakter pertama itu dan terakhir dibandingkan. Karakter pertama dan terakhir itu dibandingkan. Jadi jika keduanya tidak sama, maka fungsi mengembalikan nilai 0 atau bukan palindrome. Tapi jika jika loop selesai dan benar, maka fungsi mengembalikan nilai 1 yaitu palindrome. Maka kita masukkan in main lagi, fungsi main yang meminta pengguna memasukkan sebuah kata. Sini print F, masukkan kata. Kita menggunakan inputan yang dapat menampung 100 kata. Print F masukkan kata, lalu akan dibaca si program. Lalu is palindrome dipanggil dengan argumen string yang dimasukkan.
palindrome. Jika fungsi mengembalikan nilai 1, maka output akan mencetak palindrome. Tapi kalau 0, maka bukan palindrome. Nah, kita coba. Contohnya, iya, itu bukan palindrome. Oke, contohnya 23. 23 bukan palindrome. 1. 1 palindrome. 0. 0 juga palindrome. Guys. Selanjutnya kita punya panjang array. Di sini kita cuma menggunakan satu, yaitu include stdoh. Lalu di sini in hitung panjang itu mendefinisikan sebuah fungsi bernama hitung panjang. Kita bikin sini hitung panjang yang menerima sebuah parameter bertipe karakter pointer yang dinamakan str. Fungsi ini akan mengembalikan sebuah integer. Ya. Lalu di sini ada in panjang sama dengan 0, itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel integer bernama panjang dan memberikan nilai awal 0. Lalu kita menggunakan loop while eh, itu untuk berjalan selama karakter yang ditunjukkan oleh str dan bukan karakter 0. Ini tidak sama dengan garis miring 0. Lalu sini ada panjang plus plus dan str plus plus itu untuk menaikkan nilai panjang sebesar 1 dan menunjuk ke karakter selanjutnya dalam string dengan menaikkan alamat str. Panjangnya plus plus juga, str-nya juga plus plus. Oke. Nah, dengan menutup loop while itu kita menggunakan return panjang, mengembalikan nilai panjang. Lalu di sini in main car input 100 itu maksudnya adalah eh, yang banyaknya inputan yang dapat ditampung itu hanya sampai 100. Maka kita printf masukkan huruf dan menerima inputan menggunakan gets dan menyimpannya dalam variabel input. Kurung input. Oke. Lalu int panjang sama dengan hitung panjang itu untuk menghitung panjang dari string input menggunakan fungsi hitung panjang ini. Yang telah didefinisikan sebelumnya. Lalu akan dicetak ke layar menggunakan printf. Panjang dari huruf adalah %d, koma panjang. Nah, coba jalankan codingannya. gcc min o panjang array contohnya hurufnya Patricia. Panjang hurufnya adalah 8. Contohnya belajar Pro. Panjang dari hurufnya adalah 26. Selanjutnya kita punya reverse atau membalikkan inputan yang diberikan. Reverse itu untuk membalikkan nilai inputan yang diberikan si pengguna. Di sini kita menggunakan 3, yaitu stdoh, string h, dan strlib h. Yang pertama, void reverse string itu deklarasi fungsi reverse string yang menerima parameter berupa pointer ke string ya. Lalu ini ref str ini fungsi bawaan dari library string h untuk membalikkan urutan karakter dalam string. Maka kita menggunakan ini. Lalu kita eksekusi programnya menggunakan in main. Di sini char string sama dengan char malloc 100 bintang of char itu mendeklarasikan pointer string yang dialokasikan memori sebanyak 100 byte menggunakan fungsi malloc. Kalau penjelasannya of char ini dilakukan karena satu karakter dalam bahasa C biasanya memiliki ukuran 1 byte. Lalu di sini kita menggunakan if string sama dengan 0. Itu artinya jika string sama dengan 0, maka memori tidak berhasil dialokasikan. Maka kita
printf memori tidak bisa dialokasikan. Lalu kita keluar menggunakan exit 0. Lalu di sini kita printf masukkan array string. Lalu di sini forget fget string 100 stdin itu untuk membaca input dari user dengan menggunakan fungsi fget yang menerima 3 parameter yaitu string, 100 dan stdin. Lalu lalu disimpan inputannya maksimal panjang, inputannya string maksimal panjangnya 100 dan karakter yang diizinkan untuk dibaca stdin. Dan lalu string str ini untuk menghilangkan karakter new line pada akhir input yang disimpan di string dengan menggantinya menjadi null karakter atau garis miring 0. Lalu reverse string ini untuk memanggil fungsi reverse string dengan string sebagai parameter. Lalu kita print f reverse yang udah dibalikan tadi. Lalu menghapus memori yang kapasitas dialokasikan untuk string setelah tidak digunakan. Kita jalankan codingannya. Contohnya malam, maka kebalikannya juga akan malam. Contohnya dasar pemrograman, maka ini kebalikannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.